Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk ya mas. Baik Pak. Ya, silakan duduk ya mas. Baik Pak, terima kasih. Gimana mas, sudah nyaman duduknya? Sudah Pak. Kalau boleh tahu ini dengan mas siapa? Nama saya Fajri Pak. Oh mas, di kelas apa mas? Kelas 11 IPA. Mas 11 IPA ya? Iya. Kalau boleh tahu tapi habis kemana mas ini mas? Habis pelajarannya Bu Lydia Pak. Oh dia, Iya. dia itu mengenai apa sih mas? IPA apa mas? Bahasa Indonesia Pak. Indonesia, oh mata bahasa Indonesia. Iya. Gimana mas kalau sama Bu Lydia itu asik nggak kalau mas menjelaskan? Seru Pak. Asik Pelajarannya. ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu tadi mas kesini sama siapa atau terus sendiri aja? Sendiri Pak. Saya ya? Iya. Oke. Kalau saya boleh tahu lagi ya, ini kan mas bahas ini ya mas ya. Pasti mas semuanya itu sebenarnya. Kalau saya boleh tahu mas melakukan apa dari sini? Saya di sini ingin melakukan proses konseling. Supaya melakukan sendiri. Iya. Oke. Tapi sebenarnya mas tahu nggak mengenai konseling apa? Belum tahu Pak. Belum tahu ya mas mengenai konseling. Jadi perlu jelaskan ya mas. Jadi konseling itu adalah tahap ataupun proses di mana nanti mas akan menceritakan semua permasalahan yang mas alami kepada saya, dan nanti saya akan bisa mungkin membantu mas, dengan saya juga akan membantu mas supaya dapat mengarahkan apapun menyelesaikan permasalahan yang sedang mas alami saat itu. Tapi nanti mas yang akan menyelesaikan dengan cara mas itu. Bisa dipahami mas? Sudah Pak. Oke, bisa dipahami. Selain itu di konseling ini juga terdapat asas ya mas ya. Asasnya ada di dalam, yaitu kerahasiaan. Nanti dimana saya akan berusaha semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan selama proses konseling ini. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan, dan nanti mas bebas menyampaikan apa saja sih permasalahan yang sedang mas alami saat ini. Dan yang ketiga yaitu adalah asas kesetaraan, dimana mas datang ke sini itu tanpa ada paksaan di pihak mana pun. Betul nggak mas? Mas datang ke sini tanpa paksaan atau Tidak nggak ada ya? Iya. Jadi dengan keinginan hati mas ya. Iya. Oke, kalau begitu langsung saja kita memasuki ke kesepakatan waktu ya mas ya. Kira-kira mau berapa menit mas waktunya mas ini? Pak, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Iya. Berarti nanti kalau saya menceritakan masalah saya aman ya? Aman sekali. Jadi kan nanti ada tadi ya mas ya, di atas kerahasiaan. Jadi saya tuh juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga semua rahasia yang sudah mas ungkapkan pada kali ini. Jadi aman. Jadi kita sepakat sih ya mas untuk kesempatan waktu itu. Terus 40 menit gimana? 40 menit. Iya. Oke, siap. Ini dulu 40 menit. Baik, jadi kita sepakat waktu untuk 40 menit ke depan ya. Nanti kita melakukan konseling sama. Oke, kalau saya sih ya mas sebelum itu mungkin mas bisa menjelaskan mengenai apa saja sih permasalahan yang sedang mas alami saat ini. Jadi begini Pak, kan saya itu kan mengikuti ekstrakurikuler futsal. Nah, dari kelas 10 terus kan di semester dasar saya kepilih jadi tim futsal SMA. Nah kemudian pas di kelas 11 itu saya akhir-akhir ini jarang kepilih gitu Pak, buat perlombaan futsal di luar sekolah. Oh begitu. Iya. Mas ini itu mas dulu kan misalnya kayak minggu ya. Iya. Tapi entah kenapa pada ini mas tuh nggak pernah terpilih lagi untuk menjadi pesawat di sekolah ini. Iya. Jadi masalah itu bisa disebutkan biasanya mas itu kayak berusaha tadi ya namanya atau gimana sih? Ya kemungkinan ada teman saya yang menunjukin pelatih saya buat misal saya nggak usah diikuti dalam turnamen gitu Pak. Misalnya mas tuh nggak kepilih lagi ke tim futsal sebab ada teman mas yang suka teman mas, kemudian istilahnya kayak ataupun mencoba pada panitia supaya mas dari Iya. Nah, lagi apakah mas tahu mengenai siapa sih kira-kira teman mas itu atau mas nggak tahu? Kalau menurut saya ada 3 orang Pak. Mungkin bisa disebutkan soalnya nanti kan kita ada kerahasiaan ya mas, jadi nggak mungkin saya sebut mas, mungkin
menurut Mas Anda curiga ini? Yang paling saya curiga itu Adu, terus Faris, Ya, sama Nada. kenapa Mas curiga dengan ketiga orang tersebut? Jadi begini Pak, orang ketiga tersebut kalau dalam pas latihan itu pasti mainnya kasar ke saya Pak. Mungkin dia nggak suka kalau saya main di tim seperti mobil sekolah. Jadi saya kayak ada tentang gitu Iya. sama Mas itu antara ketiga personal tadi ya Mas. Iya. Kalau sebagai terapi ya Mas, apakah hal ini juga mempunyai sebenarnya itu apakah memiliki hubungan sebenarnya sebenarnya kayak teman biasa ataupun hanya sebatas teman saat tanding saja Mas? Nah sebenarnya pas sebelum masuk SMA itu kan saya SMP sama Aldo. Iya. Nah itu Aldo itu sering nggak kepilih Pak, mungkin iri sama saya. Jadi Mas menganggap bahasanya Aldo saat ini merasakan menjaminnya sebab kita masih tidak memilih. Iya. Nah, pada saat ini Aldo ingin juga masuk dalam tim voli utama dari Mas, tim futsal utama di sekolah ini ya Mas. Oke, kalau mengenai yang kedua itu siapa Mas? Faris. Ya itu kenapa Mas? Faris itu nggak tahu kenapa dari kelas 10 itu kalau sama saya itu mainnya kasar, Jadi kalau dia belum tahu sebab. jadi yang Mas sekarang ini itu kalau saat pertandingan itu mainnya kasar sekali, tidak bisa mengambil. Kalau yang seperti itu Nanda itu Nanda itu yang kayak Faris tuh Pak. Dari saya kenal Nanda itu kelas 10 semester 2. Nah itu dia mulai main kasar kalau pas latihan. jadi sebenarnya kalau kita mengganggu ada sama susahnya itu mainnya apa ya kayak kasar gitu ya ada saat dunia. Oke Mas, tadi kan masuk dan menjelaskan mengenai apa sih pokok permasalahan yang sama saat ini. Kalau saya bertanya lagi ya Mas ya, apakah semenjak Mas kaji ini dengan ketiga teman mengalami sedikit stres, apakah Mas ini masuk ke hubungan dengan ketiga teman maksudnya ataupun sudah sering alam dalam diri Mas? Ya hubungannya sedikit rendah. Jadi semenjak Mas kepala ataupun tidak lolos refleksi Iya. terus sama Mas ini Mas menjadi hubungannya sedikit alam dengan diri Mas teman Mas tersebut. Iya. Oke, kalau saya boleh tahu ya Mas, ketiga teman Mas ini mengambil apa nih sekolah ini? IPA juga atau IPS? Aldo sama Nanda itu IPS Pak. Kalau Faris itu IPA. Oh. Tapi beda kelas. Tapi sama kan Mas ya? Iya. Sama masuk Mas. Iya Pak. Kalau saya boleh tahu lagi Mas, apakah lingkungan pertemanan Mas itu dan juga ketiga teman Mas tadi itu sama ataupun mempunyai perbedaan masing-masing? Contoh ya Mas ya, kalau Mas ini lingkungannya lebih kepada teman-teman yang alam itu, apakah sama ataupun berbeda masing-masing? Kalau lingkungannya kemungkinan berbeda Pak. Berbeda ya Mas. Iya. Kalau dari lingkungan saya itu orangnya ya kalem, nggak misal kalau dalam latihan itu mainnya nggak kasar. Kalau dari lingkungan Aldo Faris Nanda itu dari permainannya kasar, terus bicaranya juga jelek-jelek. Jadi sudah lingkungannya sudah lumayan berbeda ya Mas ya, antara lingkungan Mas Fadli dengan lingkungan Mas tersebut. Saya mau langsung ke sih Mas. Jadi kan tadi kan Mas Fadli mempunyai tersangka bahwasanya apa namanya Mas itu tidak lolos usaha ataupun seleksi usaha di sekolah ini sebab ada di gedung Mas yang tidak suka dengan Mas Fadli tadi ya. Tapi apakah itu mungkin Mas kalau seumpama emang betul-betul teman Mas tadi yang membujuk oleh panitia supaya Mas tidak lolos, apakah Mas yakin dan juga membukti kalau bahwasanya ketiga teman Mas itu yang membuat Mas tidak lolos ke seleksi futsal? Kalau di kemungkinan saya belum ada. Tetapi kalau dari sikap mereka ya kepada saya itu kemungkinan bisa jadi mereka yang membuat saya misal menunjukin pelatih itu biar saya nggak mungkin dalam seleksi. Jadi sebenarnya itu Masnya belum punya bukti kan bahwasanya Iya. mereka yang memujuk-mujuk pelatih ataupun yang membuat Mas tidak lolos futsal gitu ya.
Tapi Mas juga memiliki anggapan kan bahwasanya mereka itu yang sengaja untuk supaya Mas tidak lolos ke seleksi pesawat ini ya. Tapi hingga saat ini Mas belum menemukan bukti kan kalau bahwasanya mereka itu yang membuat Mas tidak lolos ke pesawat itu. Belum ya. Oke, kalau begitu saya sebagai tanya lagi dan juga ingin memberi kepada Mas. Mas selama mengikuti futsal ini, apakah Mas sebenarnya pernah menemui kendala-kendala ataupun permasalahan yang Mas alami? Sering Pak. Dulu, Dulu dari SD itu saya kan udah futsal mulai kelas 6 habis ujian nasional. Nah itu saya masuk ke dunia futsal itu kan SD kelas 6 terus Iya. habis itu SMP itu udah ikut latihan-latihan. Nah mulai dari situ banyak yang ini yang kasar. tapi suatu saat di SMA ini ya Mas ya, kan Mas tidak boleh kan di tim futsal dan Mas ini. Nah, apakah Mas yang merasa ataupun pernah introspeksi diri mungkin Mas pernah melakukan kesalahan ataupun permainan Mas kurang bagus itu apakah Mas pernah ya? Kalau dari diri saya sendiri kemungkinan saya mungkin pas mainnya kurang bagus di waktu pas tersebut gitu Pak. Kalau dari saya sendiri Jadi Mas sebenarnya sudah bisa menyadari ya bahwasanya mungkin Mas tuh dalam permainan misalnya mungkin kurang bagus juga ya. Tapi kan gimana ya Mas ya, setiap orang kan pasti memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing ya Mas ya. Jadi kita tuh bisa juga introspeksi mengenai bagaimana sih kelebihan kita terhadap sesuatu dan juga kelemahan yang kita itu apa saja gitu ya Mas ya. Kalau saya berkali itu kalau Mas saat main futsal tuh Mas biasanya di bagian apa Mas? saya biasanya di bagian ancol Pak, di belakang. Oh di belakang. Iya, membagi bola umpan-umpan di belakang. Kalau si sempat tadi untuk Mas Boli itu kayak auto dan lain-lain sebagainya itu bagian apa Mas ini? Itu selain sama pivot kan futsal itu mainnya kan orang 5 terus pivot saya punya ancol terus Adu, Aris sama Nanda. Jadi Mas tuh sebenarnya juga udah tahu kan mengenai posisi organisasi atau bagaimana dan juga kelebihan dan kekurangan Mas itu apa. Jadi kan tadi kan saya menangkap ya biasanya pokok permasalahan yang Mas alami yaitu Mas tuh bersangka teman dari Mas itu bahasanya teman Mas itu yang membuat Mas tidak harus futsal itu kan Mas Iya Pak. dan sebetulnya itu kan adalah pikiran yang irasional ya Mas yaitu Mas tuh menurut teman Mas tanpa dibukti itu Mas tuh bisa membuktikan bahwasanya Mas itu yang sengaja ataupun yang membuat Mas tidak lolos ke seleksi futsal gitu kan Mas. Nah, kalau misalnya Mas ingin mendukung mereka ataupun sengaja melihat mereka tidak seperti Mas kan, harusnya Mas memiliki bukti ataupun ada bukti validnya Mas untuk bisa bahwasanya mereka itu yang sengaja membuat Mas yang masuk ke tim futsal di sekolah ini. Tapi kan Mas belum punya bukti ya bahwasanya mereka itu yang tidak suka dengan Mas ataupun yang membuat Mas tidak masuk ke tim futsal ini. Kita Mas belum punya bukti kan gitu ya. Nah sebenarnya itu adalah pikiran ataupun nasional yang membuat Mas itu mempunyai prasangka yang tidak baik kepada teman Mas itu. Sebabkan Mas kan sebenarnya juga salah satu tim ya ataupun satu eskul dengan teman Mas itu yaitu futsal. Jadi kan sebenarnya itu awalnya kan juga kurang baik kan ya. Nah mungkin karena Mas itu tidak lolos ataupun tidak masuk dalam tim futsal di sekolah ini yang membuat Mas menjadi mempunyai prasangka yang tidak baik kepada teman Mas tadi. Oke, ini saya ingin bertanya lagi kepada Mas ini, apakah Mas masih tetap mempunyai pikiran yang tidak baik kepada teman Mas tadi ataupun mulai bisa untuk introspeksi gitu Mas? Iya, saya udah mulai bisa introspeksi diri saya. Jadi mungkin Mas saat ini sudah bisa mengintrospeksi ya Mas ya, dan juga tidak mendukung Mas bahkan dengan bukti yang valid yang Mas sudah dapat. Oke, mungkin untuk kedepannya yang Mas juga masih memiliki mindset ataupun memiliki keyakinan bahwasanya emang Mas ini yang menyebabkan Mas investasi atau mungkin Mas ingin memberikan pandangan bahwasanya mungkin ini adalah keputusan pilihan yang juga bukan campur tangan Mas ini. Apakah Mas tetap ingin menuduh bahwasanya teman Mas yang sengaja tidak ingin Mas masuk ataupun ini memang
betul-betul terus menilai. Ya kalau dari diri saya sendiri itu kemungkinan dari pihak pelatih itu menilai saya pas di hari tersebut, pas hari latihan saya kurang bagus gitu Pak. Mungkin saat ini Mas sudah bisa mikir bahwasanya mungkin ini memang playnya dari pelatih yang masing-masing. Kan tim perusahaan semuanya atau SPI pasti juga memiliki apa namanya standar penilaian yang masih apapun menempatkan mana sih yang bisa untuk maju ke tingkat perlombaan luar di sekolah dan juga yang belum bisa mampu dengan masuk. Oke, mungkin saat ini apakah Mas sudah bisa menerima dan juga bisa memiliki pikiran yang rasional mengenai keputusan yang sudah disampaikan saat ini Mas? Sudah. Jadi Mas sudah memiliki mindset yang rasional ya Mas ya. Kalau saya boleh tahu ya Mas ya, apa saja sih yang ingin Mas sampaikan lagi pada saat perusahaan ini kan tadi Mas mengenai Mas mengenai Mas yang awal mengenai apa namanya tim perlombaan perusahaan di sekolah ini, dan mungkin apakah Mas ingin melakukan lagi yang disampaikan ataupun ingin membahas mengenai bagaimana sih supaya Mas itu bisa awal yang juga bisa menghilangkan pikiran rasional itu yang disampaikan Mas. Insya Allah kedepannya saya akan ya tidak menuduh teman saya lagi kan tanpa bukti gitu Pak. Jadi Mas mungkin saat ini sudah mulai awal dan juga mungkin sudah memiliki mindset yang berbeda ya Mas. Iya Pak. Sebenarnya nanti Mas masih memiliki pandangan bahwasanya memasuki yang sengaja ataupun yang memang tak suka pada Mas sehingga Mas akan Mas seleksi perlombaan visual yang Mas ya. Dan saat ini Mas sudah memiliki mindset dan juga pandangan bahwasanya emang ini betul-betul penilaian dari tim pelatih. Mungkin biasa simpulkan kali ini mungkin Mas ini sudah bisa ataupun bisa mengendalikan emosi dan juga bisa mengintrospeksi apa saja sih yang Mas lakukan saat ini dan juga bisa menganalisis bagaimana apa saja sih kesalahan dan juga yang Mas perbaiki dari Mas itu kan ya Mas ya. Kalau begitu sebelum waktu habis ya ini kan masih bisa beberapa waktu yang masih mungkin ada lagi permasalahan yang ingin Mas sampaikan kepada Bapak. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai permasalahan yang Mas kasih awalnya. Nah, mungkin bagaimana Mas masih saat ini masih benar-benar atau masih bingung ataupun juga masih ada rasa makau gitu Mas? Ya kalau dari saya sendiri saya sudah merasa legowo gitu lah Pak. Dan juga akan merasa legowo ya Mas ya. Jadi sebelum kita mempelajari ini ya. Jadi saat ini Mas sudah mulai bisa merasa legowo dan juga sudah tidak ada rasa malu lagi terutama kepada ketiga teman Mas tadi. Mungkin habis ini nanti Mas masih mengikut ke UKM atau ekstra futsal lagi atau mungkin cukup yang mungkin Ya kedepannya saya akan lebih giat latihan lagi Pak. Buat permainannya buat grafiknya biar naik gitu Pak. Masih ikut di unsur futsal lagi ya. Masih tetap mau aktif di futsal lagi. Ya, saya juga sangat mengapresiasi kepada Mas ini sebab Mas masih mempunyai keyakinan yang teguh dan juga menghilangkan tadi Mas pada suasana yang jelek yang masih kepada futsal juga kepada teman-teman Mas tadi. Dan saya juga selalu sih soalnya Mas ini masih memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan potensi yang Mas miliki supaya kedepannya bisa lebih baik. Jadi setelah bagaimana sih Mas perasaan Mas saat ini saat sebelum melakukan konseling dan sesudah melakukan konseling pada kali ini? Ya sebelum melakukan proses konseling itu saya itu merasa ya hanyut gitu Pak sama ketiga teman saya tersebut. Karena bisa jadi mereka yang buat saya bukan bersama tim futsal SMA. Nah setelah dilakukannya proses konseling ini saya sudah merasa ikhlas ataupun legowo gitu Pak. Oke, jadi kita menemukan suatu perkembangan pada konseling kali ini. Begitu ya Mas? Iya. Mungkin sebelum waktunya habis ya ini kan juga tinggal 5 menit lagi ya Mas ya. Apakah mungkin ada yang mau tanya lagi pada Bapak ataupun sudah cukup? Sudah cukup. Cukup Iya. Oke.
itu ini waktunya sudah mau habis ya, masih cuma tinggal menunggu lagi. Dan mungkin aku juga udah menunjukkan jam 9:30, mungkin sudah mau masuk kelas lagi ya Mas ya. Iya Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin di depan ataupun rumah selanjutnya kalau ada yang ingin dikonsultasikan ke Bapak, mungkin sebentar bagaimana Bapak lagi yang masih ada kita ini. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, dan juga kalau Bapak mempunyai salah satu kata ataupun salah badan Bapak mohon maaf ya Mas ya. Mungkin habis ini Bapak jadi siapa Mas? Anak saya Bapak Budi Pak. Pak Budi ya nomornya itu. Iya. Bapak Budi. Dan semangat ya Mas untuk mengikuti kajian Bapak Budi. Nah, itu mungkin cukup sekian ya konseling kita pada pertemuan kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau itu saya persilakan kembali ke kelas ya Mas ya. Hari ya Mas ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat mengikuti mapel lagi ya Mas. Baik Pak. Silakan Mas. Mari Pak. Ya, hari-hari ya Mas. Ya, Selamat Pak. mengikuti mapel lagi.